Misalnya apa? Front Pembela Islam di Nangro, Aceh Darussalam ketika terjadi gempa dan tsunami. Kami berangkatkan relawan-relawan FPI 1.300 relawan ke Nangro, Aceh Darussalam. Tugas utama evakuasi mayat. Alhamdulillah tercatat selama 1 tahun di Nangro, Aceh Darussalam, FPI tercatat sebagai evakuator mayat terbanyak. 75.000 mayat yang terdaftar. Jadi setiap sore kami pulang, kami laporan dulu ke mana? Ke Satkorlak di kegubernuran, pendopo kegubernuran Nangro Aceh Darussalam. Pak, hari ini 530. Pak, hari ini 420, gitu. Pak, hari ini dapatnya 600. Setiap hari begitu. Total selama setahun 75.000. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Kita berebut sama anjing, Pak. Anjing mau makan badan kita kalau udah busuk. Berebut kita. Orang Aceh jadi saksi, saudara sekalian. Apa wartawan nggak ada? Wartawan seliweran. Banyak bukan wahid itu wartawan. Tak satu pun dari mereka menayangkan. Wawancara sih ada, tapi begitu di sini tutup pintu sama sekali. Tidak ada celah untuk FPI. Karena kalau ini bisa menimbulkan simpati orang. Tapi yang aneh, di Malaysia, TV Malaysia, TV Brunei, TV Kuwait, TV Saudi, TV Turki, hampir setiap hari menayangkan berita dan mewawancarai FPI. Setiap hari masuk TV FPI di sana. Di luar negeri, tapi di negeri sendiri, subhanallah, kunci mati, saudara sekalian. Nomor 2 TNI 45.000 mayat, hampir separuhnya FPI. Nomor 3 PMI Palang Merah Indonesia, hampir separuhnya TNI. Pernah masuk TV nggak? Saya lagi gotong-gotong mayat gitu. Habib Rizik Syihab 2 bulan, Habib Rizik dengan istrinya ikut turun angkatin mayat. Nggak ada, saudara sekalian. Begitu giliran prosedur berlaku dulu, Pak, zaman dulu nih. Dulu kan hukum Masya Allah, Pak, belum berjalan, Pak. Ada tempat biliar dijadiin tempat judi, diserang, diprovokasi anak-anak FPI, dilawan sama preman-preman di situ, dihancurin tempat biliar itu yang gambarnya sering ada di TV, Pak, di Metro TV, di mana. Itu tahun 2001. Sampai sekarang gambarnya masih di setel. Sampai hari ini. Seakan-akan itu kejadian masih sekarang. Itu 2001 itu, Pak. Orangnya sudah dihukum semua itu. Pelaku-pelakunya udah dihukum semua. Filmnya masih disetel sampai sekarang sama Metro TV, SCTV, Indosiar, RCTI. Ketika Jogja ada gempa, yang pertama, bukan yang kemarin ini, yang Mbah Marijan tewas, bukan yang itu, yang pertama. FPI ribuan orang berangkat ke sana, bantu masyarakat. Kaget itu masyarakat Jogja. Ini FPI yang anarkis itu kan, yang di TV kan. Ini FPI yang teroris kan. Kok mau begini ya? Kok beda ya? Kok ternyata lembut-lembut orangnya ya? Enggak seperti yang kita lihat, garang-garang di media massa. Nah, itu terserah dah pandangannya. Pokoknya kalau kami melihat tidak bisa, kami harus berdakwah dengan lemah lembut. Hizbah dengan tegas, jihad mau tidak mau harus dilakukan apabila waktunya. Itu konsekuensi seorang muslim. Akhirnya ibu bapak sekalian, di Jogja alhamdulillah banyak yang kita bantu. Setelah dari situ, kalau yang Jogja yang sekarang ini, tanya sendirilah sama orang-orang Jogja. Berapa desa yang kami bersihkan, yang kami rapihkan? Berapa kampung yang kami rapihkan? Berapa juta nasi bungkus yang kami salurkan?
Satkorlak pun meminta tolong FPI jangan tinggalkan Jogja, jangan. Yang lain udah pada pulang karena ternyata bencana panjang. Dia minta, Pak. Nggak pernah masuk TV, subhanallah. Orang lain terus disebut. Hanya FPI yang tidak disebut. Dan kelompok Islam lainnya, ada dari MMI, itu nggak boleh itu juga disebut. Nah, tapi giliran ada warung Jablay dirubuhin, masuk TV itu. Masuk TV bahasanya serem betul. Kembali kelompok Islam garis keras, Front Pembela Islam melakukan perbuatan anarkis, main hakim sendiri, melakukan perbuatan yang sangat biadab, kekerasan atas nama agama. Mereka adalah preman berjubah. Wow. Sampai preman berjubah. Lalu mereka sudah siapkan komentator-komentator, sudah disiapkan komentatornya. Siapa-siapa aja sih? Nggak lebih dari orang-orang liberal, lulusan-lulusan Amerika yang belajar agama Islam di Amerika atau di Eropa, murid-murid orientalis. Mereka aja yang boleh ngomong, Pak, bagaimana tuh Pak, ada organisasi Islam mengatasnamakan agama, melakukan pengerusakan, itu bagaimana pendapat Bapak? Dia bilang Islam itu damai, Islam itu indah, itu mencoreng wajah Islam, itu kejahatan yang harus dihentikan. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, terus dia hujat terus. Seminggu nggak berhenti, Pak. Giliran di Padang, gempa bumi, tsunami, kami kirimkan bantuan ke sana, relawan, kami bangun sekolah-sekolah darurat. Karena kami tahu kalau nunggu bantuan pemerintah itu bisa datangnya bisa setahun 2 tahun kemudian, karena lama Pak proses pengucuran itu, ada pendataan dulu, lalu penghitungan kerugian, lalu pengucurannya teknisnya lama. Apakah anak-anak kita nggak usah sekolah? Dengan rusaknya sekolah-sekolah mereka, kami bangun sekolah-sekolah darurat. Berapa banyak sekolah darurat kami bangun? Gubernurnya waktu itu Mendagri, dia tahu kok. Dia sangat hormat dengan FPI, dia tahu berapa banyak sekolah-sekolah darurat kami bangun. Pernah masuk TV nggak kira-kira? Mana saudara sekalian? Giliran ada gudang minuman keras ilegal, minuman keras dibanting-banting, masuk TV itu. Serem beritanya, bahasanya serem. Ya, kira-kira itulah. Begitu juga ketika ya ada misalnya hampir semua bencana-bencana di Indonesia kami berpartisipasi, tapi semua media massa tutup total ya ikhwan. Nah, giliran ada aliran sesat yang menantang umat Islam di Monas, lalu berkelahi, lalu mereka tantang, nggak ada yang masuk TV. Mereka berkelahi, anak-anak kita dipukuli, tidak ada yang masuk TV. Begitu teman-temannya rame-rame datang ke sana, itu masuk TV, menyerang tuh. Awalnya apa? Tutup, nggak boleh umat tahu. Bagaimana begitulah otaknya orang-orang liberal dan aliran-aliran sesat untuk membubarkan Front Pembela Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ala kulli hal, orang yang ingin membubarkan FPI, saya cuma yakin, 1, aliran sesat, 2, pelaku kemunkaran dan kemaksiatan, 3, oknum-oknum yang terlibat untuk pengambilan untung daripada kemunkaran dan kemaksiatan, 4, orang-orang yang kena fitnah. Dia nggak tahu apa-apa tapi difitnah. Tuh FPI itu garis keras, anarkis, biadab, penjahat, dan seterusnya, teroris tuh. Nah, hanya orang-orang yang dikena fitnah tadi, mereka yang seperti itu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dalam resiko menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah sama-sama, Front Pembela Islam itu namanya pil pahit bagi kami. Kalau kami biarkan, kami diam sebagai masyarakat, Pak, kami nggak dibayar. Kami dengan harta jiwa sendiri, kami rela untuk melakukan itu. Resikonya kami pasti akan bergelut dengan siapa? Preman-preman. Preman-preman biasa berantem, Pak. Kalau kita mana biasa berantem?
remaja-remaja masjid, santri-santri. Tapi terpaksa ini, kondisi darurat. Daripada umat hancur, kita bergerak. Tapi kalau kita bergerak, kita disebut ekstremis, anarkis, fundamentalis, teroris. Tapi kalau kita diam, kita biarkan itu semua merusak umat, kita dibilang orang-orang baik. Itu Islam yang bagus tuh. Itu Islam cakep. Kamu bagus, kamu kondusif, kamu menciptakan ketenangan. Bagus, bagus. Kita dipuji-puji orang. Tapi kalau kita bergerak menyelamatkan umat, habis-habisan kita dihujat oleh mereka ya ikhwan. Saya rasa itu sebuah pilihan yang sangat pahit. Apa kita maju terus dengan hujatan-hujatan tapi menjaga, membentengi umat, atau kita berhenti tapi umat rusak ya ikhwan. Saya rasa itu sebagai pilihan buat kami dan nggak ada pilihan lain. Kami tetap harus menelan pil pahit itu, apapun resikonya. Masuk penjara, dibunuh preman dan seterusnya, itu resiko perjuangan. Yang penting umat Islam tetap Allah Subhanahu wa taala lindungi dan kita semuanya tetap terjaga daripada segala bencana yang ada. Dari saya cukup sekian. Ya, tafadhal akhi.